Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan berita tentang hasil lelang surat berharga negara atau SBN tanggal 18 Maret lalu. Saya nanti akan membacakan berita yang ditulis di laman Kementerian Keuangan sendiri dan juga bentuk pengumuman hasil lelang tersebut dari laman Kementerian Keuangan juga. Tetapi kita lihat dulu judul-judul berita saja, saya tidak bacakan beritanya. Jadi hasil lelang itu diumumkan 18 Maret ya, sore tentu saja karena hari itu lelangnya. Nah, kalau kita diketik di mesin pencarian, hasil lelang SBN 18 Maret 2025 itu pada umumnya memberitakan tanggal 19. Nah, antara lain Antara News itu menulis judulnya pemerintah bidik 26 triliun dari lelang Sun hari ini. Berarti waktu dia ini ditulis yang berita ini belum ada hasil ya. Kemudian CNBC Indonesia, Sri Mulyani raup 28 triliun ya dari lelang Sun. Sun itu surat utang negara, segini imbal hasilnya. Nah, itu judul beritanya. Lalu bisnis.com, penawaran investor capai 61,75 triliun, lebih rendah dari 3 lelang Sun sebelumnya. Jadi SBN itu ada Sun, ya surat utang negara, ada yang surat berharga negara syariah. Jadi kalau disebut Sun itu berarti surat utang negara. Nah, Antara News kemudian menulis lagi lebih baru, judulnya Bank Indonesia Operasi Moneter Pro Pasar diperkuat dukung stabilisasi rupiah. Kenapa ada judul itu? Karena ternyata di dalamnya ada pembelian SBN terhadap Sun tadi. Nah, ada beberapa berita lain. Kompas ID menulis, antara ini beberapa ini. Sri Mulyani, kinerja Sun positif di tengah dinamika pasar saham. Nah, kita melihat dari judul-judul ini sudah ya, tentang nilai Sun yang dilelang, yang masuk penawarannya, lalu juga apa artinya, itu kan kurang lebih begitu. Nah, yang beberapa media langsung menulis yang diutarakan oleh Menteri Keuangan, yang sifatnya ya tentu saja adalah persuasif ya atau positif. Nah, ini Kompas ID, di tengah gejolak IHSG ya kan, IHSG bergejolak pada 18 Maret lalu ini, ternyata surat utang pemerintah masih laris, begitu ditulis Kompas ID. Nanti kita bisa masuk kalau mau. Dan seterusnya. Ini ada di News, penawaran SBN tinggi. Sri Mulyani klaim trust investor masih kuat. Nah, kanal ini sudah pernah membacakan berita tentang analis asing kemarin ya, yang menunjukkan bahwa ada masalah, tetapi ini seolah-olah kan Sri Mulyani katakan, iya IHSG drop, tetapi asing masih tertarik untuk membeli surat utang negara dan SBN. Nah, ini kalau kita klik di bagian keduanya dari mesin pencarian yang saya pakai ini, itu masih itu tentang hasil-hasil dari lelang itu maupun beberapa bagian yang disoroti oleh media tersebut. Nah, silahkan Ibu Bapak nanti memilih di antara beberapa berita itu. Saya pilih yang resmi, jadi Kementerian Keuangan itu punya laman, ada bagian picture yang bersifat berita. Jadi dia bertindak, si petugas ya tentu di laman tersebut berfungsi untuk memberitakan berita yang terkait dengan kegiatan Kementerian Keuangan. Dan dalam konteks ini dia memberitakan hasil lelang Sun. Berita ya, bukan pengumuman. Nah, itu ditulis 18 Maret jam 23.19 malam. Jadi malam sekali, udah tengah malam. Karena tadi lelangnya kan hasilnya keluar jam 5-an sore. Nah, ini judulnya lelang Sun, tunjukkan hasil sangat baik di tengah dinamika pasar saham. Nah, ini berita dari yang diolah sendiri oleh petugas di Kementerian Keuangan di bagian lamannya ini, memberitakan hasil lelang Sun ya. Nah, tadi yang kita tunjukkan di depan adalah berbagai media yang juga memberitakan dengan judul yang berbeda-beda, tapi mayoritas memang memberi informasi. Saya bacakan yang dari Kementerian Keuangan saja. Nah, Jakarta 18 Maret 2025 Kemenq, di tengah dinamika pasar saham
kinerja lelang surat utang negara Sun hari ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Jadi ini jelas headline-nya ini paragraf pembukanya ini untuk ya tidak usah khawatir bahwa meskipun IHSG sempat ambruk, meski rebound sedikit, itu yang justru pasar Sun ini masih bagus, kira-kira begitulah. Penawaran yang masuk, jadi pemerintah melelang, ada komponen masuk yang ikut lelang ya. Penawaran yang masuk incoming bid sangat kuat, bahkan mencapai 2,35 kali lipat dari target indikatif. Jadi pemerintah itu mengumumkan beberapa hari sebelumnya, kalau tanggal 18 Maret ini mungkin 14 Maret itu ada pengumuman bahwa kami akan lelang, seri yang dilelang karena Sun itu kan adalah surat. Nah, ada nomor serinya kan masing-masing, ada yang jangka pendek, itu lalu ada yang jangka panjang juga beda-beda, serinya beda tahun. Sebutkan serinya, totalnya itu diharapkan pemerintah akan memperoleh utang, artinya dibeli oleh peserta lelang itu 26 triliun, itu target indikatif namanya. Nah, menurut info dari Kemenq ini, ternyata yang masuk memberikan penawaran itu malah melampaui itu 2,38, jadi 2,38 kali lipat. Nah, kita baca, ia mengungkapkan, ini Menteri Keuangan ya, incoming bid dari investor asing juga tetap kuat. Jadi selain total, di bagian total incoming bid itu ada asingnya. Tetap kuat menurut Bu Menteri ini. Menggambarkan tingginya kepercayaan investor asing itu, yaitu sebesar 13,95 triliun atau mencapai 22,59% dari total penawaran yang masuk. Dengan kuatnya ini, maka penawaran yang dimenangkan adalah sebesar 28 triliun. Lebih besar dari target indikatif. Jadi pengen ngutang 26, melihat penawaran yang masuk banyak, lalu dimenangkan 28. Nah, yang masuk itu kan menawar harga sekaligus yield berarti. Ya tentu dipilih penawar tertinggi dari sisi pemerintah ya. Dan yang memberikan yield terendah dari sisi pemerintah yang jual. Nah, dari 61,35 yang masuk itu, karena pemerintah sebenarnya butuhnya 26, tapi diputuskan ngambil 28 triliun, itu kurang lebih. Nah, imbal hasil atau yield dicapai pada tingkat yang sama dengan secondary market. Di berita ini tidak disebutkan, karena memang serinya banyak, jadi tidak dirinci. Beberapa berita media merincinya ya. Nah, yang disampaikan ini adalah tingkatnya itu sama dengan secondary market. Ini peristiwa lelang ini adalah primary market ya. Jadi pasar perdana. Jadi langsung kan. Kalau secondary market itu berarti saling jual di antara yang memiliki atau yang belum memiliki membeli juga bisa. Ya, ini hanya peserta lelang. Kalau di lelang ini ada sekitar 21 ya, ada dari yang sudah terdaftar itu perusahaan-perusahaan keuangan itu. Dan sebagian besarnya memang terkait dengan bank. Maksudnya ada kepemilikan bank di situ dan juga Bank Indonesia peserta lelang sebenarnya di primer itu. Asing juga ada lewat peserta itu titipnya. Nah, ini kira-kira dikatakan lagi oleh Menteri, ini split Sun 10 tahun. Jadi di antara seri tadi ada yang seri 10 tahun. Kalau yang SPN pasti kurang dari setahunnya. Ini dibandingkan dengan US Treasury Note SBN-nya Amerika dengan tenor yang setara, yang sama-sama 10 tahun, itu cukup rendah spreadnya, 267 basis point ya, BPS tingkatannya. Menurut Menteri ini. Jadi kalau kita misalnya 2,67 itu umpama kita misalnya 7, berapa, 17 misalnya, berarti yang di sana 7,17 dikurang 2,67 berarti berapa itu? 5 ya, 5, berapa dengan US Treasury Note. Nah, spreadnya 267 basis point. Itu menurut versi Menteri Keuangan ini rendah. Mungkin dari tradisi Indonesia beberapa negara spreadnya bisa hanya 100 basis point ya. Nah, Menkyu mengatakan dukungan para investor ini termasuk asing ini terhadap cukup kuat. Tercatat capital inflow di pasar SBN 17,53 triliun year to date. Ini beda ini yang dikatakan Menkyu dan dijadikan berita ini tidak terkait lelang itu saja. Tapi kalau year to date itu dihitung dari 1 Januari.
Nah, sampai dengan lelang ini, dengan 18 Maret ini, berarti 1 Januari sampai dengan 18 Maret itu kan terjadi keluar masuk, baik itu di pasar primer maupun di sekunder. Nah, asing itu kadang membeli, kadang menjual, itu namanya trading kan. Ini totalnya berapa? Nah, menurut informasi ini selama tahun berjalan ini tetap secara neto itu 17,53 triliun. Jadi duit tetap masuk gitu. Asing tetap beli secara neto. Nah, kami ingin menegaskan, ini kutipan dari kata Ibu Sri Mulyani, kepada teman-teman media, para pelaku pasar, jadi gitu. Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara prudent dan kredibel. Tidak setiap lelang Menteri Keuangan turun memberikan penjelasan ya, tapi ini karena krusial, ya ada peristiwa IHSG yang anjlok, ada media-media dan juga pengamat yang mengatakan ini, terutama pengamat asing ya, mengatakan ini terkait dengan tanda petik ya kredibilitas dan lain sebagainya. Ini maka Bu Menteri merasa perlu nih untuk lelang kali ini sekaligus jumpa pers ini. Jumpa pers ini terhadap, saya ingat ini yang dikutipkan dalam rangka ini saja, tapi dalam jumpa pers tersebutnya juga termasuk memberikan tanggapan atas IHSG yang sempat anjlok. Nah, jadi itu kemudian kepada kesempatan tersebut dirilis di jumpa pers itu Sri Mulyani menyampaikan perkembangan. Nah, jadi dia juga menyampaikan selain tadi tentang berita lelang itu, lazimnya berita lelang tidak diberitakan oleh Menteri Keuangan. Jadi ini paket jumpa pers, IHSG, lelang. Bahkan Bu Sri Mulyani merasa menyatakan nih bagian ini, menyampaikan juga penerimaan pajak tren positif. Berarti 17 hari karena yang diumumkan sebelumnya kan sudah sampai 28 Februari, itu resmi. Ini tambahan, belum APBN kita menunggu selesai sebulan. Nah, jadi sudah ada peningkatan katanya 6,6% selama 17 hari tanggal 1 sampai 17 Maret. Lebih baik dari pertumbuhan bruto di bulan Februari. Selain itu juga menegaskan kembali bahwa postur APBN akan tetap dijaga pada defisit 2,53% dari PDB. Ini menanggapi beberapa analis asing atau lembaga-lembaga rating asing yang mengatakan 2,53 ini melebar ke 2,9, bahkan beberapa menyebut sampai 3,16 ya, kemarin saya bacakan beritanya. Ini seolah-olah menanggapi itu, kata Bu Sri, ya ini tetap akan dijaga 2,53. Makanya kita masih belum tahu ini, karena kan kalau efisiensi dilakukan mestinya di bawah 2,53 dong. Tapi sementara itu. Nah, sekedar informasi saya tunjukkan bahwa sebetulnya setiap lelang itu 4 hari sebelumnya ada pengumuman akan lelang sun ya. Lalu pada saat hari lelang, setelah selesai hari tersebut, hari kerjanya keluar pengumuman hari itu juga. Nah, contohnya ini bentuknya. Bentuknya adalah keterangan pers hasil lelang surat utang negara pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2022. Ini yang dikutipi oleh para media untuk diberitakan. Nah, ini ada soal nomor serinya, berapa masing-masing seri itu. Di situ kalau begitu ada 2 yang SPN. SPN itu surat perbedahan negara, jatuh temponya lebih kurang dari setahun. Kalau yang FR itu ya yang jangka panjang ya, tapi macam-macam, ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang di situ ada jatuh temponya, keterangannya, yield berarti hasilnya. Nah, nampak kalau yang di kotak atas itu yang masuk, kemudian dari yang masuk itu yang nawar tertinggi, yang nawar terendah, di tabel bawahnya itu lalu yang dimenangkan, rata-rata yang tertimbang dimenangkan. Ya kan lain-lain, jadi yang masuk ya yang dimenangkan sesuai dia permintaan dia, tapi kan dari pengumuman ini dibuat rata-rata yang dimenangkan itu berapa. Misal itu terlihat yang FR 103 itu jatuh temponya masih kapan itu ya, masih 15 Juli 2035, berarti masih 10 tahun kan. Itu yang dimenangkan rata-rata itu 7,019, berarti itu 7,02%. Dan seterusnya, kita bisa baca di situ. Itu tadi yang diberitakan. Kalau kita mau cari perbandingan, lihat yang 2 minggu sebelumnya. Nah, 2 minggu sebelumnya tanggal 4 Maret ini ada. Silakan dibaca, saya sudah baca. Hampir semuanya, baik itu yang jangka pendek dengan kenaikan sedikit, yang jangka panjang ini naiknya lumayan. Ini contoh tadi yang FR 103 tadi ya,
Jadi pada waktu lelang 4 Maret ini yang dimenangkan FR103 itu cuma 6,87 ya. Yang tadi kan 7,01 kan. Jadi jauh tuh, lumayan itu. Jadi selama 2 minggu jadi terjadi kenaikan. Kenaikan itu berarti dari sisi pemerintah ya lebih dirugikan tanda petik ya. Jadi karena yang dilelang tuh harga itu berapa, itu dihitung yieldnya, bisa dihitung yieldnya. Jadi dari sisi yang terpaksa pemerintah membayar bunga lebih tinggi di 18 Maret. Ini yang tidak diberitakan. Yang diberitakan tadi beritanya adalah dari Kemenkyu ya, bahwa yield yang dimenangkan tanggal 18 Maret itu setara dengan pasar sekunder. Nah, yang kan pasar primer tidak diberitakan apakah dia naik atau turun dari lelang sebelumnya. Nah, ini kalau dari data ini sebenarnya naik, meningkat gitu ya. Makanya tanda petik laris. Juga menarik, pada tanggal 4 Maret ini sama pengen dapat 26 yang dimenangkan 30 triliun. Tadi pengen 26 triliun yang dimenangkan 28 triliun. Pada saat yield naik yang cukup signifikan selama 2 minggu, kok yang dimenangkan lebih dari maunya, dari indikatifnya. Itu berarti kan menyangkut kebutuhan pemerintah satu, kedua mungkin proyeksi pemerintah untuk 2 minggu yang akan datang. Bisa ditangkap ya. Itu. Nah, informasi lain saya kaitkan dengan berita yang berbeda yang tidak sepenuhnya hasil lelang ini, yaitu berita. Nah, ini saya pilih aja dari Liputan 6, tapi Ibu Bapak Saudara-saudara bisa baca. Ini tanggal 19 Maret ya, kemarin ya. Yang itu tadi kan 18 Maret malam rata-rata beritanya. Ada juga sih yang sama pagi ini berita yang mengambil dari siaran persnya Bank Indonesia. Nah, yang mengatakan bahwa Bank Indonesia sudah membeli SBN sekian selama year to date, berarti dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 19 Maret. Tidak disebut terkait langsung dengan lelang yang ini, tapi kita nanti bisa melihat berarti di dalam lelang kemarin itu ada Bank Indonesia beli. Nah, ini saya bacakan dulu berita dari Liputan 6. Ini bisa diketik di mesin pencarian, yang BI beli surat berharga negara, itu berita isinya hampir sama. Saya pilih ini, judulnya BI beli surat berharga negara 70,7 triliun hingga 18 Maret, ya, hingga hari lelang kemarin. Saya bacakan, Bank Indonesia telah membeli SBN, berarti ini Sun dan SBN Syariah ya, yang diterbitkan pemerintah senilai 70,74 triliun sepanjang year to date ya, dari 1 Januari sampai dengan 18 Maret. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pembelian surat utang pemerintah dari pasar sekunder ini bertujuan untuk memperkuat operasi moneter, sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah. Nah, disebut angkanya, lalu dari jumlah tersebut, pembelian dari pasar sekunder itu 47,31 triliun dari 70 tadi ya, 70,74. Yang dari pasar primer, belinya itu bukan bukan surat utang negara yang berjangka panjang, tapi yang surat perbendaharaan negara sebesar 23,43 triliun. Kita tidak dapat informasi untuk yang tanggal 18 Maret kemarin belinya berapa. Tapi kan yang SPN ini lebih sedikit. Mungkin beli di 1 atau 1,5 triliun, tapi kan sudah beberapa kali lelang. Tapi totalnya belinya di pasar primer itu 23,43. Jadi BI aktif di pasar primer. Sekedar informasi, sebelum COVID nggak boleh ya. BI itu tidak boleh ikut di pasar primer, dia hanya boleh di pasar sekunder. Waktu COVID, kemudian dibuka KATU, dibuat payung hukum. Nah, ternyata berakhirnya COVID itu dipertegas lagi boleh gitu. Sebenarnya saya sudah pernah baca aturannya, itu harusnya dalam kondisi yang relatif darurat. Tapi yang jelas boleh. Berarti ini sebenarnya implisit 2025 juga sudah dianggap darurat. Tentu darurat dalam konteks stabilitas keuangan ya. Nah, dikutip oleh Liputan 6, ke depan berbagai instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Ini kata Ferry. Nah, lalu ditulis oleh Liputan 6, Menteri Keuangan. Nah, yang tadi sama beritanya, sudah lelang tanggal 18, kemudian targetnya berapa, dapatnya berapa, dan seterusnya. Sama berita itu. Tapi ini intinya sama berita-berita selanjutnya, itu Liputan 6 hanya mengolah ulang dari berita di Kemenkyu tadi dan di hasil lelang itu. Ya,
nadanya nada positif saja, mengutip Ibu Sri Mulyani. Tapi saya mengajak pemirsa, lihat tadi di paragraf atas tadi. Pertama, Bank Indonesia ternyata ikut beli selama ini. Itu kan berarti membantu dana masuk maupun membantu mengendalikan harga. Yang kedua, tadi saya sudah perlihatkan, lelang selama 2 minggu ini, 2 kali terakhir, itu yield atau bunga bersihnya itu meningkat. Ya, jadi kita harus waspada ini bahwa info-info ini ada bagian positifnya. Kalau bagian positifnya itu dipersepsikan positif oleh Ibu Sri Mulyani. Kalau saya melihatnya juga ada persepsi yang tidak positif, bahwa pemerintah terpaksa memberikan bunga yang lebih tinggi. Saya juga bisa menambahkan persepsi yang kurang positif ya, tidak negatif, tidak seoptimis atau sepositif Ibu Menteri Keuangan. Saya bisa nambahkan, itu ternyata dibantu BI juga buat beli-beli di primer maupun juga menahan harga, memperbaiki harga, mengenai harga di pasar sekunder. Ya, itu kira-kira. Tentu kita pemirsa, saya semua berhak untuk melihat data dan memiliki pandangan selama berdasarkan data itu, dan selama penafsiran kita menurut saya cukup nalar, ilmiah, baik berdasarkan perhitungan maupun berdasarkan pengalaman-pengalaman, tidak ada salahnya kita kemukakan ya. Nah, Ibu Bapak juga bisa mengemukakan di medsosnya atau dalam perbincangan. Mudah-mudahan ke depan kondisi pasar surat utang kita ini, kondisi fiskal kita, 2 hal tuh ya, kondisi perekonomian kita, dan yang lebih penting kondisi rakyat Indonesia tetap akan baik-baik saja, dan kalau bisa membaik di bulan-bulan mendatang hingga tahun-tahun mendatang.